誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu dengan penuh rasa kebingungan, akhirnya chapter terbaru dari manga Bakugan Tokyo Revengers kembali terbit secara resmi di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Banyak sekali misteri besar yang terjawab pada satu chapter sekaligus. Mulai dari siapakah sebenarnya orang tua dari Sano Manjiro, sampai dengan apakah yang sebenarnya terjadi di masa lalu pada garis waktu original. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan lebih dulu ya, bahwa pada chapter ini tidak ada satupun adegan baku hantam. Karena semua isi chapternya hanya akan menceritakan mengenai kisah masa lalu dari beberapa karakter penting di manga baku hantam ini, khususnya dari sudut pandang Sano Manjiro. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 263 berjudul Be Strong. Atau jika kita artikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah tetap menjadi kuat atau teruslah menjadi kuat. Sebenarnya tanpa perlu dijelaskan lagi, kami yakin kalian semua pasti udah pada tahu kan kepada siapakah judul itu ditujukan. Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Sano Manjiro. Pada awal chapter, kita pun kembali dikejutkan dengan sebuah hal yang sangat menarik. Di mana pada panel ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia Bakugan Tokyo Revengers, sosok ayah dari Mikey akhirnya diperlihatkan kepada kita semua. Di mana pada momen ini, beliau nampak sedang bermain dan bercanda dengan Mikey versi balita. Atau tepatnya ketika Mikey masih berusia 3 tahun, yang pada saat itu sedang asik bermain robot-robotan dengan seorang diri. Pada momen ini, ayahnya pun berkata kepada Mikey, "Mikey, superhero dari Amerika itu sangat kuat dan juga sangat keren." Mendengar semua ucapan dari ayahnya tersebut, Mikey kecil pun terlihat sangat bahagia sekali. Namun karena ayah dari Mikey ini meninggal akibat terlibat kecelakaan pada tahun yang sama, jadi ingatan Mikey mengenai sosok dari ayah kandungnya tidak begitu jelas atau samar-samar. Satu-satunya momen berharga yang diingat oleh Mikey pada cerita ini hanyalah sebuah penggalan ingatan singkat di atas. Nah, menariknya jika kita perhatikan baik-baik, entah ini sebuah kebetulan atau memang disengaja, yang jelas bentuk wajah dari ayah Mikey ini sangat mirip sekali dengan wajah dari sang pahlawan cengeng kita, yaitu Hanagaki Takemichi. Momen pun kembali berpindah. Pada panel ini terlihat Shinichiro Sano yang nampak sangat panik setelah mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Dengan cepat Shin pun langsung berlarian di dalam rumah untuk memberitahu semua anggota keluarganya. "Gawat, ibu sedang dalam keadaan kritis. Ayo cepat kita pergi." Sesampainya di rumah sakit, dokter pun langsung memperingatkan bahwa keadaan dari ibu mereka saat ini sudah sangat parah sekali. Jadi mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka semua bisa bertemu dan berbicara langsung kepada ibunya. Sayangnya tidak disampaikan tentang penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh ibu dari Mikey. Namun yang jelas penyakit inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab kematian dari ibunda tercintanya. Setelah beberapa saat berlalu, kita pun kali ini diperlihatkan sebuah momen haru antara Sano Manjiro Jr. bersama dengan ibunya. Tanpa banyak basa-basi, Mikey pun dengan cepat langsung membuka pembicaraan ini. "Ibu, kau harus bertahan dari operasi hari ini." Tidak hanya sampai di situ, Mikey pun kembali melanjutkan perkataannya. "Hanya orang lemah saja yang menangis. Tapi karena aku kuat, maka aku tidak akan menangis di depan ibu. Dan karena aku kuat, maka aku pasti akan selalu menjaga ibu. Jadi cepatlah sembuh dan pulang ke rumah lagi." Mendengar semua perkataan dari Mikey tersebut, ibunya pun dengan cepat langsung merespon. Dengan suara pelan dia berkata, "Manjiro, hanya karena kau tidak menangis, hal itu bukan berarti kau adalah orang yang kuat. Apa kau lupa, sejak kau masih kecil dulu, kau selalu menjadi cry baby angel. Atau simpelnya, sejak kecil kau adalah anak yang sangat cengeng." Yap, kalian tidak salah dengar. Karena menurut ibunya, Mikey adalah seorang crybaby yang sebenarnya. Ada yang masih ingat dengan bayi kecil lucu ini? Ternyata panel ini adalah sebuah gambaran mengenai flashback di dalam flashback. Atau lebih tepatnya, ingatan masa lalu dari Sakurako Sano ketika Mikey masih berusia 1 tahun. Namun sayangnya, semua kegembiraan tersebut tidak berlangsung cukup lama. Karena pada halaman selanjutnya, Ken Wakui pun akhirnya menunjukkan kepada kita semua sebuah momen haru dari kematian ibunda dari Mikey. Hal ini dapat kita saksikan bersama-sama melalui panel manga berikut.
Di mana pada gambar itu terlihat kakek Masaku, Shinichiro, Maiki, dan juga Emma yang datang memberikan penghormatan terakhir kepada Sakurako Sano. Nampak jelas air mata keluar membasahi pipi mereka karena tidak sanggup menahan kesedihan atas meninggalnya sosok dari orang yang paling mereka sayangi. Tapi di antara mereka semua, hanya Maiki sajalah yang tidak terlihat menangis dan berusaha untuk terus tetap tegar. Sebenarnya hal itu bukanlah tanpa alasan, karena di momen ini, Maiki tidak ingin terlihat lemah di hadapan semua orang, khususnya di hadapan ibunya. Di tengah kesedihan ini, Maiki pun akhirnya pamit kepada semua orang untuk pergi keluar ruangan lebih dulu. Nah, disinilah kejutan sebenarnya terjadi. Sesampainya di luar ruangan, ekspresi dari Maiki pun seketika berubah. Di momen ini, dia pun sudah tidak sanggup untuk menahan semua kesedihannya lagi. Dan seketika dia pun langsung menangis dengan sangat keras. Mulai dari sinilah tekad dari seorang Maiki akhirnya terbentuk. Dia pun kemudian memutuskan untuk terus menjadi jauh lebih kuat, supaya bisa melindungi semua orang yang dia sayangi. Karena Maiki sama sekali tidak ingin merasakan kesedihan seperti ini lagi. Ada sebuah catatan penting yang sangat menarik di sini. Sebelum momen kematian ibunya, sebenarnya Maiki memang sudah terkenal sebagai seorang berandalan kecil yang luar biasa kuat. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar. Di mana pada momen itu, nampak Maiki yang sering sekali bertarung ataupun menghajar semua berandalan kuat lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Hebatnya lagi, setiap kali dia berhasil mengalahkan anak-anak nakal lain, Maiki pun akan menceritakan dan memamerkan semua hal itu kepada ibunya. Nah, menariknya, mendengar semua cerita dari Maiki kecil ini, ternyata ibunya sama sekali tidak marah tapi malah memuji Maiki. Dengan bangga, ibunya selalu berkata, "Wah, kau ini benar-benar kuat ya, sama seperti ayahmu." Mulai dari situlah mindset atau pola pikir Maiki berubah. Dan mulai dari sana jugalah, Maiki akhirnya terbiasa hidup dengan jalan kekerasan atau path of violence. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Maiki selalu teringat oleh kata-kata dari ibunya, bahwa ayah dari Maiki itu tidak pernah menangis dan tidak pernah menunjukkan semua kelemahannya di hadapan semua orang. Setelah kematian kedua orang tuanya, beban pikiran dari Maiki pun semakin tidak terbendung. Dan kekuatan kegelapan di dalam dirinya semakin tidak terkendali. Atau sederhananya, tidak lama setelah ibunya meninggal, Maiki pun mulai ditelan oleh kekuatan dan impulsif yang ada di dalam dirinya. Hal tersebut pun diceritakan secara langsung melalui panel manga berikut. Di mana pada gambar ini nampak Maiki versi Dark Impulsif, yang tanpa ragu akan menghajar dan menghabisi semua lawan-lawannya dengan sangat brutal. Ketika tidak ada orang yang melihat, atau ketika sedang tidak berada di keramaian. Semua hal itulah yang membuat Maiki sangat benci sekali dengan orang-orang yang menangis dan sangat benci sekali dengan orang-orang yang dia anggap lemah. Hal ini tentu saja berkaitan dengan cerita dari beberapa panel selanjutnya, di mana kali ini terlihat potongan kisah masa lalu ketika mulut dari Harucho Sanzu dirobek. Namun sayangnya terdapat sebuah kejanggalan di sini, karena tangan dari Maiki tidak diperlihatkan berdarah sama sekali. Ditambah tidak ada penjelasan pasti mengenai siapakah sebenarnya yang sengaja merobek mulut dari Harucho Sanzu. Satu-satunya informasi yang ada di panel ini adalah Maiki marah kepada Sanzu karena Sanzu terlihat menangis dan tidak berani melawan balik ketika Maiki datang kepadanya. Dengan penuh emosi, Maiki pun berkata kepada Sanzu, "Woi Sanzu, aku benci orang lemah sepertimu. Berhentilah menangis dan tertawalah Sanzu." Wow, brutal banget ya. Terlepas mual di atas, ternyata Sanzu sama gilanya dengan Sano Manjiro. Walaupun mulutnya sudah terluka dan dirinya dianggap sebagai seseorang yang sangat lemah oleh Maiki, namun nyatanya Sanzu malah semakin tertarik dengan Maiki. Di momen itulah Sanzu akhirnya sadar bahwa Maiki lah orang yang sangat dia kagumi. Mulai dari situ Sanzu akhirnya memutuskan untuk terus setia atau loyal kepada Maiki, tidak peduli apapun yang terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari panel manga berikut, di mana pada gambar ini terlihat Sanzu dan Baji yang masih akrab dengan Maiki. Sangat berbanding terbalik sekali bukan? Dengan semua cerita dari sudut pandang Kawaragi Senju. Padahal sebelumnya Senju sudah pernah bilang bahwa setelah kejadian berdarah tersebut, Sanzu, Baji, dan Maiki berubah dengan sangat drastis. Ditambah Sanzu juga memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal seorang diri. Scene pun kembali berpindah.
Setelah semua urutan cerita masa lalu di atas, kali ini sampailah kita kepada momen di mana Mikey dan Draken bertemu untuk pertama kalinya. Kami rasa kalian semua pasti udah tahu mengenai penggalan cerita ini. Karena ini semua hanyalah sebuah pengulangan cerita dari chapter season pertama animenya. Intinya, di momen ini ternyata Mikey sudah lama tahu mengenai kehebatan dan juga kekuatan dari seorang anak yang memiliki tato naga di kepalanya. Namun sayangnya Mikey tidak pernah bertemu langsung ataupun mengobrol langsung dengan anak itu. Hal ini dapat kita lihat dari percakapan yang dilakukan oleh Baji, Mikey dan juga Sanzu. Di mana pada panel itu, Baji dan Sanzu terlihat sangat kagum karena Mikey berhasil mengalahkan semua berandalan liar yang berusaha mencari keributan. Dengan suara kesal, Mikey pun berkata, "Sial, kenapa semua berandalan ini sangat lemah sekali? Bahkan geng motor sungguhan yang aku pikir sangat kuat, nyatanya malah dapat aku kalahkan dengan mudah." Mendengar semua hal itu, Baji pun langsung meresponnya. "Woi Mikey, apa kau tahu? Di kelas sebelah ternyata ada seorang anak yang sering sekali diganggu oleh para berandalan. Namun aku dengar ada seorang anak yang berhasil menyelamatkannya dan mengalahkan semua berandalan itu dengan seorang diri. Padahal dia hanyalah anak kelas 5 SD biasa." Di saat yang bersamaan, Sanzu pun ikut menambahkan, "Ya betul sekali, kalau tidak salah anak itu bernama Draken. Dia memiliki gambar tato naga di kepalanya." Mendengar semua hal itu, tentu saja Mikey seketika merasa tertarik. Dengan penuh rasa penasaran, Mikey pun berkata, "Wah, Draken ya namanya. Aneh sekali, tapi kedengarannya anak itu sangat kuat. Aku menjadi tertarik sekali untuk bertemu dengannya." Hingga pada suatu hari, tibalah suatu momen di mana Mikey bisa bertemu dengan Draken tanpa disengaja. Di momen inilah Mikey seketika langsung memutuskan bahwa Mikey ingin menjadikan Draken sebagai salah satu sahabatnya. Pada akhir kalimatnya, Mikey juga menjelaskan kepada kita semua bahwa dirinya sangat suka sekali dengan orang-orang yang kuat. Atau sederhananya, Mikey hanya mau mengajak berteman orang-orang yang dianggap kuat oleh dirinya. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya semua isi cerita dari chapter 263 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika jawaban sebenarnya baru saja akan dimunculkan atau disampaikan secara langsung oleh Ken Wakui kepada kita semua. Namun seperti biasanya, ketika satu buah misteri mulai terkuak, maka muncullah teka-teki besar lain setelahnya. Tidak heran jika semua hal itu membuat kita penasaran dan juga bertanya-tanya. Salah satunya adalah mengenai sebuah hal berikut, yaitu masa lalu siapakah yang sebenarnya dapat kita percaya. Karena faktanya, baik itu Sanzu, Mikey, ataupun Kawaragi Senju, mereka semua memiliki versi cerita masa lalu yang berbeda satu sama lain. Tentu saja semua hal tersebut akan kami bahas dengan lebih lengkap dan juga lebih detail pada video breakdown yang akan kami upload pada hari Rabu atau Kamis sore. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk sampaikan semua pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。